Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Aji. Kita ngelanjut materi yang kemarin soal interval nada. Hari ini kita akan nyoba mengaplikasikannya ke peralatan dapur yang ada di rumah. Di sini kakak makainya mangkok dan piring, nggak pakai gelas. Jadi kakak udah ngeluarin beberapa mangkok yang nadanya beda-beda, walaupun mungkin bedanya dikit gitu ya. Jadi kakak keluarin semuanya, terus diurut, misalnya dari nada yang paling rendah ke nada yang paling tinggi. Yang paling rendah itu semakin ke kiri, yang paling tinggi semakin ke kanan. Nah, untuk memudahkan proses nanti kita cari interval nadanya, kakak saranin kalian pakai dan cari aplikasi tuner. Ini contohnya ClearTune di mungkin di App Store atau di Play Store juga ada banyak. Jadi nanti ini yang bakal bantu kita tuning atau menala mangkok kita nanti, yang nanti akan kita isi pakai air. Jadi nanti kita bisa sambil lihat di sini kira-kira tuningnya udah cocok atau belum, udah pas atau belum. Sekarang mari kita coba. Misalnya kita pukul mangkok ini. Nadanya bass. Terus kita coba lagi yang ini. Dia ada di antara A dan bass ya. Nah, jadi di sini juga tadi kakak udah ngurutinnya. Tadi ini yang bass. Ini yang di antara A dan bass. Jadi nanti kakak ngurutnya dari sini yang paling tinggi ke rendah. Selanjutnya coba yang ini. Dia nyaris benar-benar pas di A ya, walaupun belum di A banget. Nah, kan ini nggak apa-apa, jadi kita punya yang sama. Jadi misalnya nanti kita butuh nada di bawahnya, di bawah A, kita bisa pakai mangkok yang ini. Karena kalau misalnya nanti mangkok-mangkok ini kita isi air, nadanya itu akan menurun, bukannya naik. Jadi misalnya mangkok A ini kita isi penuh, nanti bisa turun jadi G. Misalnya kalau nanti ada mangkok yang nadanya G, kita isi penuh, nanti bisa turun jadi F, begitu. Nah, sekarang udah ke piring-piringnya. Dia ada di antara F dan fish. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, gimana sih Kak caranya tahu mana kira-kira mangkok yang nadanya tinggi atau piring yang nadanya rendah atau piring yang nadanya tinggi? Biasanya semakin lebar permukaannya, ini lebar, itu akan semakin rendah nadanya. Ini kan mangkok atasnya kan kecil ya, bisa dilihat ini jadi lebih kecil dibandingkan piringnya. Jadi ada kemungkinan yang ini nadanya akan lebih tinggi, dan yang lebih lebar atau piring ini nadanya lebih rendah. Oke, singkatnya kakak udah ngurutin semua mangkok yang udah kakak siapin dan piring-piringnya juga sesuai dengan urutan tinggi rendah nadanya. Walaupun masih belum sempurna ya, nanti kita harus tuning lagi. Suaranya masih nggak enak kan, masih kurang sedap. Nanti kita tuning dengan menambahkan air di permukaannya. Nah, untuk fine tune atau tuningan yang lebih akuratnya lagi, bisa kita mulai dari nada yang paling tinggi.
yang ada di kanan kita nih misalnya nih ya. Nih coba kita tuning. Sekarang mari kita coba tuning. Nah ini kan kelihatannya agak lebih ya. Nah berarti harus kita tambahin air sedikit. Nah ini kita harus tuning sampai jarumnya jadi hijau kalau di sini ya. Masih belum, berarti harus kita tambah lagi airnya sedikit. Nambahinnya sedikit-sedikit ya. Oke, sudah hijau. Berarti mangkok yang ini sudah selesai dituning. Yang ini juga sama, tadi beda tipis ya di antara A dan bass. Tapi kayaknya karena bedanya di tengah jarumnya tadi, kemungkinan airnya akan lebih banyak. Masih kurang airnya. Agak lebih sedikit, berarti airnya harus dikurangi. Oke, sudah hijau ya. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa tadi yang nada tingginya di bass. Jadi konsepnya sebenarnya kalau misalnya kita mau main musik di mangkok-mangkok ini, kita mengacu pada nada yang paling tinggi yang kita punya. Jadi misalnya kayak di sini kan kakak punya bass. Jadi nanti kemungkinan besar kita mainnya di bass karena yang nada paling tingginya adanya di bass gitu. Sebenarnya bisa juga sih kalau misalnya kalian punya banyak mangkok dan piring dengan mungkin yang bentuknya agak sedikit beda gitu ya. Jadi emang kalian harus coba satu-satu pukul. Dan kalau misalnya bentuk mangkok dan piringnya sama persis sih kemungkinan nadanya nggak akan beda gitu ya, karena cetakannya juga sama. Tapi biasanya sih nggak benar-benar mirip. Ada beberapa mungkin, misalnya ini kan ini juga ada yang sama kan 3 set gini, tapi dia juga beda-beda. Jadi emang sebenarnya tergantung keberuntungannya aja gitu dapatnya apa. Ya kalaupun begitu mungkin gimana ya ngomongnya ya. Ya pokoknya kalian keluarkan semua yang kalian punya, mangkok-mangkok, piring-piring yang kalian punya, ditala atau dituning seakurat mungkin dengan tuningan standar dengan menggunakan aplikasi ini, dibantu aplikasi tuner ya. Kemudian nanti di situ kita mungkin bisa menentukan kira-kira kita akan main di tangga nada apa dengan mangkok-mangkok dan piring-piring yang kita punya. Nah yang ini agak lama nih, agak banyak kayaknya nih, soalnya saya butuhnya nada G, Do, Si, La. Ini kan sedangkan ini masih di A ya. Jadi harus turun 1 dan kemungkinan mangkoknya akan terisi penuh. Oke, ini udah hampir penuh tapi juga belum penuh banget ya. Apakah mungkin sudah cukup? Udah hampir ya nyentuh. Mungkin butuh fine tune sedikit. Oke, sekarang mangkok-mangkoknya udah selesai dituning semua. Sekarang mari kita coba dengar dan cek lagi.
Sekarang mari kita coba satu lagu. Pecah. Dan tadi mukulnya kekencengan, terus belah deh piringnya. Aduh. Jadi pastikan kalau kalian mukul nanti jangan keras-keras, ya secukupnya aja lah, sewajarnya aja. Pecah piringnya. Ntar kalau misalnya banyak piring yang pecah, ntar malah diomelin mama atau papa, kan itu nggak seru. Ya, pokoknya kalian bebas bereksperimen di rumah kalian menggunakan alat. Mau pakai gelas juga boleh, pakai gelas boleh, pakai piring boleh, pakai mangkok boleh. Kalian eksperimen sendiri dengan nada-nada yang mereka timbulkan ketika dipukul. Kemudian sebenarnya mungkin banyak benda-benda mungkin yang bentuknya gelas lainnya yang bisa menimbulkan suara serupa gitu ya. Ada juga mungkin yang gelasnya rada tinggi gitu ya. Itu bisa kalian coba-coba di rumah. Kemudian kalian pakai aplikasi tunernya itu. Terus dituning pakai air ya, ditambahin. Kalian bebas bereksperimen pakai apa ya, mungkin dibilangnya musik peralatan dapur. Ya kalian bebas bereksperimen dah pokoknya. Mungkin segitu aja dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur juga buat kalian. Lagi pandemi seperti ini mungkin kalian mau coba sesuatu yang baru atau mungkin ingin berkreasi menggunakan peralatan musik dapur. Sekian dari saya, dari Kak Aji, dan dari Kak Steven. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Dadah. Kubelah dua.